Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di Sansan TV. Langsung aja ya, sorry kalau mungkin video kemarin tentang 70% gen dan 30% treatment itu sempat membuat beberapa orang mungkin tidak setuju tentang masalah gen ini teman-teman. Karena kan memang kalau menurutku gen itu kan berhubungan dengan riwayat keturunan, karena sifat keturunan yang diturunkan dari indukannya, sifat-sifat unggulan. Nah, karena maru itu selama ini masih tangkapan liar, kita belum tahu ini indukan seperti apa yang menghasilkan anakan, karena yang kita pelihara, kita belum tahu indukan seperti apa yang menghasilkan anakan yang akhirnya kita pelihara. Nah, bisa apa yang kita cap ikan ini, babyan ini gennya bagus, ternyata dari indukan yang tidak terlalu bagus atau sebaliknya. Cuma ini kabar gembira ini teman-teman. Kalian masih ingat nggak tentang Om Zaidi, orang Sukabumi ya? Iya, Cicurug Sukabumi. Om Zaidi dia berhasil membreeding maru di glass pond dengan ukuran sekitar 3 kali 1,5 3 meter kali 1,5 meter, dan dia berhasil ini mungkin sudah batch keempat teman-teman. Nah, ini pernah tak bikin videonya mungkin sekitar 1 bulan yang lalu lah ya, kalau tidak salah. Kalian bisa cek di playlist videoku, ada orang yang berhasil membreeding maru, dan hebatnya ini antara maru Borneo dengan maru Sumatera, maru Riau teman-teman. Dan indukan dan batch pertama ini sudah hampir 7 cm lebih lah, 7-8 lah ya. Nah, ini kemarin itu sempat satu anakan dilelang karena Om Zaidi belum melepas anakan-anakan hasil dari breedingan maru hybrid ini teman-teman, dari maru Borneo dengan maru Sumatera. Nah, kebetulan kemarin itu karena belum dilepas, dan akhirnya ada satu yang akhirnya dilepas, dan itu pun lelang teman-teman, lelang. Dan alhamdulillah Sansan TV berhasil mendapatkan 1 ekor yang dilepas Om Zaidi dengan sistem lelang itu aku tungguin bener-bener, karena sempat bersaing dengan orang mana ya aku tidak tahu, karena memang itu di Facebook, dan akhirnya itu tak sniper 5 menit terakhir tak bid sekian ratus lah ya. Jujur ini memang untuk ukuran 7 sentian kalau maru itu mungkin termasuk tinggi, apalagi untuk maru CB itu jelas masih tinggi karena masih rare teman-teman ya. Jadi harganya memang wajar masih tinggi. Mungkin kalau maru-maru tangkapan liar ukuran 7-8 cm mungkin sekitar di bawah 30.000 sudah dapat, tapi ini mungkin 10 kali lipatnya. Nanti kita unboxing ikannya seperti apa, mudah-mudahan hidup, karena ini memang belum tak buka sama sekali. Mudah-mudahan hidup, nanti kita progres, kita treatment seperti apa nanti hasilnya, dan bisa dikatakan mungkin aku ini adalah pemilik maru hybrid pertama di Indonesia ya. Siapa tahu di Indonesia setelah Om Zaidi, karena Om Zaidi kan farmernya, dia pemilik dari indukannya, tapi orang lain selain Om Zaidi yang punya itu mungkin baru aku, karena selama ini belum pernah dilepas sama sekali anakan-anakannya dari maru Borneo dengan maru Riau ini. Kita lihat ikannya seperti apa ya, langsung saja ya kita unboxing nih teman-teman, seperti apa ya. Nah, ini dari sini. Ini dari Om Zaidi Ataya Najib nih. Oke lah, itu aja. Jadi ini aku tidak di endorse atau tidak minta, ini aku beneran lelang, dan aku juga bayar ke Om Zaidi ya. Jadi bukan endorse atau apa, saing dengan yang lain ini. Oke, bismillah. Alhamdulillah ikannya masih hidup ini teman-teman. Nih, ini ukur sekira 7 cm lah ya, sekitar 7 cm. Barnya belum terlalu terlihat sih ini, tapi ini beneran dari maru CB ini teman-teman, masih rare. Apalagi ini silangan antara maru Borneo dengan maru Sumatera ya, kalau katakan itulah ya, maru marbor dengan marsum, jadinya maru hybrid silangan seperti ini.
nanti kita masukin di tank, kita lihat ya mungkin sekitar nanti malam lah ya, kita lihat nanti apakah bannya sudah terlihat atau belum. Ini aku cuma penasaran saja, ikan hybrid ini Maru Borneo dengan Maru Riau ini nanti hasilnya seperti apa. Nah itu yang bikin kita penasaran ini teman-teman, apalagi ini baru pertama kali di Indonesia ya setauku. Mungkin kalian bisa koreksi komen di bawah video ini jika ada yang tahu, ada yang sudah bisa membreeding Cana Maru Borneo dengan Maru Sumatera. Yuk kita masukin tank ya. Kita taruh di sini nih teman-teman. Kebetulan tankku yang di sini ini sudah jadi nih. Aku pakai ukuran 50 35 kali 40 ini. Tapi ya masih ala kadarnya lah ya isinya. Kita buka. Nah, kita masukin di sini nih. Ini aku sudah menyiapkan dari kemarin ini. Sudah menyiapkan tanknya. Ini aku taruh di ukuran tank 50. Ini tingginya sekitar 35. Terus kesananya lebarnya ini 40 teman-teman. Dan sambil nunggu ikan ini beradaptasi dengan suhu air yang ada di tank, yuk aku spill ya, spill sedikit ini tentang ikan yang ada di sini. Ini sekitar ya 35 lebih lah ya. Ini airnya belum, tanknya belum tak bersihin. Terus juga ini ada RSWS. Ini hasil breedinginku sendiri. Tuh. Terus juga ini, kalau kalian ingat, ini ada Cana limbata per. Ini pernah aku bikin videonya sekitar 2 tahun yang lalu apa ya. Mungkin kalau kalian para penonton Sansan TV yang sudah lama menonton pasti ingat aku pernah bikin video tentang cara beternak limbata, dan kebetulan ini di sini ada anakannya loh, kalau kelihatan di kamera ya. Nah itu ini sekitar 2 hari lah ya, karena baru kemarin anakannya ini dikeluarkan sama indukannya. Ini masih kecil-kecil. Ini sistem bertelurnya sama dengan Stewati dan Andrau. Jadi mode breeder teman-teman, dia dieram dulu sama pejantannya, diemut lah ya, diramin dulu di mulutnya. Biasanya sih sekitar 3 hari. Cuma kalau 2 hari udah dikeluarin itu biasanya anakannya banyak. Nah ini dikeluarin dan biasanya akan ada di bawah seperti ini. Biasanya sih putih kayak ini, kayak apa, kutu air, kayak kutu air, kemudian berubah menjadi hitam. Lavanya itu kayak gini teman-teman. Ini sudah 2 tahun lebih aku pelihara, sudah kakek nenek ini. Ini ada Andrau. Jadi kalau kalian dulu ingat, ini kan dulu di sini tempat aku membreeding Stewati, Andrau dan RSWS. Cuma ini tak pindah, tanknya tak pindah ke tempat adikku dan aku ganti tank yang baru. Sekarang baru mulai isi-isi lagi. Nah ini ada baby Blaheri nih. Ini baby Blaheri hasil dari indukanku sendiri. Kemarin jadi 500. Cuma karena kemarin di sini dingin banget, terus juga airnya itu agak kurang bagus, akhirnya beberapa ada yang jamuran ini. Terus nah ini baby limbata ini teman-teman. Baby limbata ini anakan dari yang ini tuh. Ini memang produktif sekali karena anakannya saja baru segini dia sudah bertelur lagi tuh. Terus apalagi ya, nah ini yang baby RSWS ini ada satiran ya, walaupun tidak terlalu bagus, cuma satiran Cana YS. Ini baru belajar makan pelet ini. Terus di sana juga ada progresanku. Mana lagi ya? Ini ada Red Barito, lagi tak bersih, lagi tak besarin sedikit. Terus juga ini nih. Kalau kalian ingat, aku dulu pernah punya ya sekitar 22 cm. Terus Yellow Centarum gigit ekor. Nah ini nih orangnya ini nih. Ini sudah mungkin 7 kali gigit ekor ini teman-teman.
7 kali gigit ekor, kemudian aku masukin ke kolam. Nah ini jadinya seperti ini nih. Nih, jadi kuning kayak gini. Tapi nggak tahu apakah dia kembali gigit ekor apa enggak, karena memang gigit ekor itu kumat-kumatan teman-teman. Nah ini kayak kumat lagi nih. Terus ini ada BK namanya ini. Nah, walaupun tidak terlalu terawat ya. Agak jorok lah mungkin kalau orang yang lihat ya, tapi alhamdulillah ikan di sini sehat-sehat ini teman-teman ya, walaupun tanknya kelihatan kotor tapi airnya kita bersihin secara berkala kok ini. Oke, kita lanjut lagi di sini ya, intermezzonya udahan dulu, kita lanjut lagi, kita lepas maru hybrid maru Borneo dengan maru Sumatera. Kita lepasin ya. Nanti, sudah lepas. Nah, seperti itu ya. Ini barnya belum terlalu terlihat ini teman-teman. Belum terlalu terlihat. Tapi kalau dilihat dari secara kasat mata ya, ini agak sedikit hitam. Agak sedikit hitam, tidak seperti yang ini ya. Ini kan agak kekuningan. Tapi ini agak sedikit hitam. Nah, ini maru hybrid pertama di Indonesia, maru Borneo dengan maru Riau. Nanti kita update lagi nih kira-kira, karena ini kan baru masuk di tank ya, jadi masih belum terlalu jelas barnya seperti apa. Nanti siapa tahu beberapa jam kemudian ini akan kelihatan barnya seperti apa ya. Kalau dilihat seperti ini nih, maru hybrid pertama di Indonesia ini. Kita update beberapa jam lagi ya. Dan ini dia teman-teman, setelah beberapa jam ikan ini masuk tank. Sorry ya, jadi tadi itu aku masukin di background hitam, tapi kemudian aku ambil lagi dan aku masukin di background putih. Jadi biar nanti kelihatan barnya seberapa. Cuma sampai saat ini barnya belum terlalu terlihat. Dan dia masih stres ini teman-teman. Kalau dilihat dari sini ini seperti agak keunguan ya, badannya itu agak keunguan, dan ya ini masih stres ya, maru crossbreed seperti ini. Nah, terus aku juga dapat info ini dari Om Zaidi, farmernya langsung dari maru crossbreed maru Borneo dengan maru Riau ini, bahwa ada beberapa yang barnya itu jadi banyak banget teman-teman. Jadi banyak banget, ya mungkin antara 10 sampai 12 gitu ya. Tapi untuk yang ini belum terlihat ini. Bentar aku zoom ya. Aku zoom seperti apa. Nah, belum terlalu terlihat ya. Ini bentar, aku coba untuk bikin lebih terang lagi nih. Nah, ya kan belum terlalu terlihat ya. Ini maru crossbreed antara maru Borneo dengan maru Riau nih teman-teman. Nah, bisa dilihat sendiri perbedaannya. Untuk garis di badannya itu memang mirip lah ya sama maru pada umumnya. Tapi ya seperti inilah ya hasilnya. Aku penasaran nih, apakah nanti gedenya seperti bapaknya atau seperti indukannya yang betina? Kita lihat nanti ya, seperti apa. Ya, doakan saja semoga di sini dia betah ini teman-teman. Ini masih agak stres. Oke, ya gitu aja ya. Terima kasih yang sudah menonton. Kita update lagi setelah beberapa bulan ikan crossbreed pertama di Indonesia, maru Borneo dengan maru Riau ini seperti apa hasilnya. Kita akan update beberapa bulan lagi. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.